The Wedding, bab 23, penulis Neng Neng. Masa lalu. Waktu berlalu, hari berganti. Tidak ada hal yang bisa dihindari ketika takdir telah meniti diri. Renata masih saja termenung seorang diri. Gadis itu kini sedikit kuyu. Kepalanya terlalu penuh dengan masalah yang tidak pernah mau dia bagi. Sekali lagi, bayangan ketika sang kekasih masuk ke dalam hotel bersama sang sahabat kembali muncul dalam ingatan. Rasanya Renata ingin berteriak sekuat yang ia bisa. Mengapa? Pertanyaan itu muncul berulang kali dalam benaknya. Apa salahnya? Apa kurangnya? Renata sebagai sahabat, sebagai kekasih? Kenapa mereka tega sekali bermain di belakang Renata? Bahkan hingga sejauh itu. Kalian tega. Renata mengeratkan rahangnya keras. Gadis itu menahan emosi setengah mati. Hari terakhir di mana Renata bisa jalan berdua bersama Ardi adalah hari terakhir komunikasi mereka. Sebetulnya itu sudah biasa, dan sebelumnya Renata akan menganggap semuanya biasa saja. Karena yang Renata tahu, Ardi sangat sibuk dengan urusan di kampus. Sebagai sesama mahasiswa, tentu saja Renata mengerti seperti apa kesibukan Ardi yang sangat aktif di organisasi kampus. Namun ternyata Ardi menyalahgunakan kepercayaan Renata. Laki-laki itu berkhianat. Terlebih lagi, dari semua perempuan yang ada di muka bumi ini, kenapa harus Gea? Kenapa harus sahabat baik Renata? Ardi tahu persis sedekat apa hubungan Renata dan Gea. Lalu mengapa lelaki itu memilih untuk bermain api dengannya? Kenapa harus Gea? Renata lirih bergumam. Mata Renata sudah berkaca-kaca. Namun sekuat tenaga Renata tak ingin menangis lagi. Gadis itu sudah lelah. Rena, makan dulu. Papa dan kakak sudah menunggu. Renata terhenyak. Lamunan Renata buyar kala mama tiba-tiba membuka pintu kamarnya. Ibu dari Renata itu tersenyum lembut. Akhir-akhir ini, mama lihat kamu sering melamun dan mengurung diri. Apa ada masalah? Mau cerita sama mama? Sang ibu bertanya dengan senyuman terukir di bibirnya. Tidak apa-apa, Ma. Renata menggeleng, memaksakan senyuman. Lalu mulai beranjak, berjalan bersisian dengan mama untuk menuruni tangga. Dek, bagaimana hubunganmu dengan Ardi? Sang kakak tiba-tiba bertanya. Suasana di meja makan cukup hening malam ini. Semua anggota keluarga makan dengan damai. Baik bang. Renata memilih untuk menyembunyikan semua masalahnya. Dua belah pihak keluarga sudah tahu hubungan mereka. Renata tidak mengerti bagaimana cara dia menyampaikan berita buruk ini. Renata terlalu takut jika hubungan antar keluarga menjadi buruk karena hubungannya dengan Ardi. Oh ya, kemarin abang ke Surabaya buat ngurusin proyek pembangunan perumahan kita yang baru. Tapi anehnya, kenapa abang ngerasa melihat Ardi sama perempuan lagi jalan-jalan di salah satu tempat wisata yang abang lewati? Kebetulan saja, abang sama klien makan siang di sana. Penjelasan dari sang abang malah membuat nafsu makan Renata semakin buruk. Gadis itu tidak makan berhari-hari, dan sekarang gadis itu sudah kehilangan lagi selera makannya. Ya, Renata bisa memahami jika Ardi dan Gea kembali jalan bersama. Beberapa hari yang lalu, Ardi bilang ada satu pekerjaan yang ditugaskan orang tuanya hingga membuat Ardi mau tidak mau harus pergi keluar kota. Begitu pula dengan Gea. Gadis itu juga memiliki alasan ingin berkunjung ke rumah sang nenek. Padahal jadwal kuliah sedang padat-padatnya. Semuanya terdengar tidak masuk akal. Dan kini Renata tahu alasan sesungguhnya mereka menghilang bersama. Rupanya kisah cinta mereka terus membara, bahkan ketika di belakang Renata. Mungkin abang salah lihat, Renata menjawab malas. Iya, abangmu pasti salah lihat. Ardi itu pria yang baik. Tentu saja dia pasti sibuk dengan urusan pekerjaan. Selain tampan, Ardi juga sudah rajin bekerja. Bakatnya sudah terlihat di bidang bisnis. Suatu hari nanti, perusahaan papa ini juga akan kalian yang pegang.
Papa menengahi perdebatan dua anaknya. Mama hanya mengangguk setuju. Abang hanya memanggutkan kepalanya mencoba setuju, meski di hatinya masih mengganjal sesuatu. Ya, bisa jadi abang hanya salah lihat. Gak usah dipikirin lagi, Dek. Abang mengakhiri semua suasana kacau ini. Semua orang kembali melanjutkan makan dengan pikiran masing-masing. Rena, sepulang kuliah nanti, bisakah kita bicara berdua? Gea tiba-tiba mendekati Renata yang masih fokus menyimak penjelasan dosen di depan sana. Renata mengerutkan keningnya. Beberapa bulan terakhir, hubungan antara dirinya, Gea juga Ardi tiba-tiba saja terasa hambar. Mereka terus bersama, namun seperti tidak ada rasa. Beberapa bulan terlewati, namun Renata enggan bertanya kepada mereka secara langsung. Ya anggap saja, Renata terlalu pengecut. Namun sejujurnya, Renata terlalu takut kehilangan dua orang yang paling disayanginya. Jadi, diam adalah pilihan Renata, meski ada ribuan sakit yang terasa. Hanya kita berdua, bisakah? Gea memohon, matanya melirik pada Kiana yang duduk tepat di depan kursi mereka. Renata mengangguk mengerti, meski dalam hati dia terus bertanya-tanya, kira-kira kata apa yang akan disampaikan oleh Gea? Hingga waktu belajar mengajar telah habis dan Renata tengah membereskan peralatan tulisnya. Gea kini sudah siap menunggunya. Kia, gue mau ke toilet sebentar. Lo bisa tunggu gue di parkiran kan? Renata mengernyitkan keningnya menyoroti wajah Kiana. Berharap jika Kiana yang biasa pulang bersama dengannya bisa mengerti. Dan syukurlah, kali ini Kiana menganggukkan kepalanya tanpa banyak bertanya. Lo bisa ngomongin apa yang lo mau omongin, Gea? Renata menatap Gea dingin. Semenjak fakta hubungan Gea dan Ardi terungkap, kini perangai Renata berubah total. Renata bukan lagi gadis ceria biasanya. Renata kini sedikit dingin juga datar. Tatapannya mengintimidasi, membuat siapa saja yang menatapnya agak sedikit merinding. Renata menyembunyikan luka dan kesedihannya lewat tatapan datarnya. Rena, gue tahu ini berat buat kita, tapi... Gea menunduk. Gadis itu takut melihat mata Renata yang tiba-tiba berubah tajam. Renata gadis yang sangat baik, sahabat yang bahkan terlalu baik untuk Gea. Dan Gea menyadarinya, namun ego yang telah membuatnya bisa mengkhianati sahabat sebaik Renata. Rena, maaf, karena gue udah melakukan sebuah kesalahan di belakang lo. Suara Gea sedikit bergetar, membuat Renata menyunggingkan bibirnya tipis. Gadis itu tahu persis apa yang akan dibicarakan oleh Gea. Tangan Renata membulat seketika. Memang, kesalahan apa yang udah lo perbuat? Renata bertanya dengan nada datar. Gue sama Ardi. Kata-kata Gea kembali banyak terjeda. Gea merasa gugup kala harus melakukan pengakuan dosa. Gea belum siap. Namun, satu hal yang terjadi padanya yang membuat Gea harus segera memberitahu Renata. Yah, lo sama Ardi kenapa? Renata kembali bertanya dengan suara dinginnya. Gue hamil anaknya Ardi, Rena. Gea mengangkat wajahnya. Gadis itu menatap Renata yang tidak terkejut sama sekali. Mata Gea sedikit berkaca-kaca. Lalu, pertanyaan dari Renata membuat mata Gea melotot seketika.